Kami ya bahas hari ini sahabatku, yaitu buah pepaya itu pernah jeda di sini sahabat-sahabatku, dan akhirnya di atasnya itu jadi. Ini ada 4 faktor yang menyebabkan pepaya ini buahnya itu enggak bisa rapat, bahkan ini bunga-bunganya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabatku, kalau kita punya tanam pepaya itu buahnya pernah jeda, dan di atasnya itu bunga bisa jadi buah. Sahabat-sahabatku, ini kalau buah pepaya itu pernah jeda itu ada faktor penyebabnya. Jadi kita belajar bersama bahwa yang kami alami pernah jeda itu biasanya itu kelebihan air yang pertama, sahabat-sahabatku. Jadi kalau bisa air itu dibuang, tapi terkecuali kalau di sini itu air segini masih aman karena gulutannya tinggi, sahabat-sahabatku. Tapi kalau bisa air itu tetap dibuang. Nah, faktor yang kedua, sahabat-sahabatku, penyebabnya biasanya kita ngabaikan, yaitu fungsi dolomit. Jadi fungsi dolomit itu sangat penting berperan, yaitu menetralkan tanah. Jadi pepaya itu karena jeda buahnya itu nggak bisa makan pemupukan. Jadi istilahnya tanah dinetralkan lagi meskipun susulan pakai dolomit, sahabat-sahabatku. Jadi fungsi dolomit itu netralkan tanah, dan kalau kita mupuk pepaya ini bisa dimakan, nantinya bisa bunga itu jadi, sahabat-sahabatku. Lah, nomor 3-nya, sahabat-sahabatku, biasanya yang di atas ini ada kotor-kotoran, itu diartikan diserang kutu. Jadi kalau kutu itu pengisapannya kuat, kalau nggak dibasmi itu nantinya bunga juga jatuh dan mengering. Jadi tetap kita semprot pakai insektisida yang cocok untuk kutu. Jadi kalau ada kutu itu tetap berhenti berbunga, sahabat-sahabatku. Bahkan bunga kalau sudah ada bunga tetap mengering dan rontok. Jadi tetap penyemprotan pakai insektisida yang bisa membasmi kutu. Lah, penyebab yang keempat, sahabat-sahabatku, faktor yang keempat itu yang menyebabkan buah pepaya itu jeda atau berhenti, itu kadang tanaman kita pepaya ini yaitu butuh kalium yang tinggi, sahabat-sahabatku. Jadi pemupukan tetap mengikutkan, yaitu kalium yang tinggi, bisa saja pakai KCl. Jadi fungsinya yaitu memperkembang akar batangnya menjadi kuat, dan bunga-bunga itu bisa banyak dan menjadikan buah yang lebat. Bahkan kelebihannya lagi yaitu buah pepaya ini rasanya manis, sahabat-sahabatku. Jadi keempat faktor yang menyebabkan buah pepaya itu jeda, itu cerita kami begitu yang saya alami, sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya kalau bisa, kalau nanam pepaya, istilahnya meskipun pakai sedikit kalium itu tetap selalu diikutkan. Jadi akhirnya buah pepaya ini juga rasanya manis dan buahnya bisa lebat. Sahabatku dimanapun Anda berada,
Semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada sahabat-sahabatku semua yang sudah subscribe channel Petani As, dan yang belum subscribe tolong like, komen, dan subscribe yang baru menemukan channel ini. Semoga cerita kami ini bermanfaat atau menginspirasi bahwa kalau kita punya tanaman pepaya, yaitu 4 faktor itu yang menyebabkan buah pepaya itu, karena kadang pernah jeda. Jadi kalau dibiarkan pepaya itu nggak ada buahnya sahabat-sahabatku. Jadi dibutuhkan kalium yang tinggi, dan penyemprotan jangan sampai ada jamur, dan jangan sampai ada kutu, dan tanah itu dinetralkan. Meskipun pepaya sudah tua, tetap kadang disusuli dolomit. Dan yang penting lagi, kalau kita misalkan di musim hujan banyak air itu dibuang. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.